Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Belanda berpikir bahwa Hindia Belanda harus kembali ke tangannya. Pada akhir September 1945, tentara Belanda kembali ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaan. Mereka dompleng di dalam tentara sekutu sebagai pihak yang mengalahkan Jepang. Karena Belanda adalah bagian dari sekutu, mereka berlindung di balik NICA atau Netherlands in the Civil Administration. Berdasarkan pengamatan itu, para ulama NU merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang diperlukan dalam upaya membela negara Republik Indonesia. Maka para ulama NU itu bermusyawarah di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya, dipimpin oleh Rois Akbar PBNU, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Musyawarah mengeluarkan sebuah fatwa yang dinamakan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi itu memberi fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh laki-laki Islam yang sudah dewasa dan bertempat tinggal dalam radius 94 km dari Surabaya untuk berjihad membantu TNI bertempur melawan Belanda. Mereka yang gugur dalam pertempuran itu akan menjadi syuhada atau mati syahid yang ganjarannya adalah surga. Dengan semangat berjihad, ribuan muslimin tanpa kenal takut bertempur melawan tentara Belanda dan Inggris di Surabaya pada 10 November 1945. Tanggal itu lalu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran melawan Belanda dan Inggris itulah satu-satunya jihad fisik berperang yang pernah difatwakan oleh Jumhur Ulama Indonesia. Tanggal 22 Oktober yang menjadi mikot zamani atau titik balik meletusnya perang fisik 10 November antara para santri melawan tentara Belanda dan sekutunya yang dahsyat, kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015. Selain itu, peran para ulama juga sangat besar ketika Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Tepatnya pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mendapatkan solusi konflik dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan menyelenggarakan silaturahim atau lebih dikenal dengan sebutan halal bihalal yang masih digunakan oleh umat Islam di Indonesia sampai sekarang ini. Demikian sejarah singkat Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.